Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini saya mengundang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, kami mau jadi terang dalam dunia ini Bapak, membawa bangsa-bangsa kita datang kepadamu untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Karena inilah hidup kami Bapak. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Bapak, dengan sepenuhnya Bapak. Segala cita-cita kami dan masa depan kami akan menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
berkumpul di tempat ini Tuhan bersatu hati itu juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapak, ini kami siap untuk memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Engkau saja yang beracara di GBI Bapak sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kekuatan di jiwa, ketenangan batin, kami siap untuk menjadi pujaan untuk memuliakan nama-Mu.
Allah Raja segala raja.
kehidupan kita, untuk kita selalu tetap setia untuk melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kaki Tuhan. Demikian juga untuk kami Bapa, mau tetap setia mengasihi, tetap setia melayani. bukan sebatas lantunan syair di bibir kami, tetapi menjadi sebuah komitmen, sebuah janji
Sampai akhir kami mau tetap menanti janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap hidup kudus dan benar, tetap mencari Tuhan. Sekalipun banyak halangan-halangan, namun buat kami memahami dan mengerti, ku tetap setia sampai akhir Tuhan memanggil kami. Firman-Mu biarlah membuat kami semakin memahami, mengerti apa arti kami mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Lukas pasal 24 tentang Tuhan menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, menjadi renungan kita. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Ayat 13, ayat ke-14 Lukas 24. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi, ada yang menghalang, menjadi penghalang mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka-muka. Amin. Sampai di situ saudara, nanti saudara bisa baca sampai akhir ya, cukup panjang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar tentang arti mengenal penghalang. Ada penghalang yang menghalangi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Penghalang berarti sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menghambat, sesuatu yang menyebabkan kita tidak mengenal Tuhan. Jelas di dalam kehidupan kita, ada penghalang yang menghalangi kita mengenal Tuhan. Memang Tuhan Yesus berkata, roh memang bermulut, daging lemah. Memang kadang-kadang hati kita, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita punya konsistenan doa, saudara ya. Sering sekali angan-angan kita, pikiran kita, kerinduan-kerinduan kita, menyenangkanmu, senang kamu, hanya itu kerinduanku. Tetapi kerinduan tinggal membuat kata itu. Saudara-saudara, penghalang ini yang membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita introspeksi diri kita, apa sih yang menyebabkan kita tidak dekat dengan Tuhan. Hidup rohani kita hanya sebatas di bawah rata-rata. Antusias kita, semangat kita, gairah kita mengenal Tuhan itu sangat minim. Apa yang mengalami? Pekerjaan kan? Hiburan-hiburan dunia, termasuk gadget yang kita miliki. Apakah hal itu menyita waktu kita, untuk kita sungguh membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita minggu, bulan-bulan depan kita akan belajar tentang hidup menabung. Setiap hari mereka memecah-mecahkan roti. Setiap hari dia beribadah. Setiap hari
Kita seminggu sekali aja kadang-kadang tidak konsisten, ya. Maka kita akan mulai ada doa, mulai ada kebaktian keluarga, ya. Hari Rabu akan kita buat kebaktian minggu. Gereja-gereja lain itu ibadahnya itu dalam minggu itu sudah ada 3 kali 4 kali. Saya khotbah berapa kali, ada di satu tempat saya khotbah 2 kali, pagi jam 8 sampai jam 10, terus setengah 11 sampai jam 12. Saya pikir banyak jemaatnya, tapi yang kedua itu hanya berapa 10. Makanya kalau ditanya, Pak Gembala berdoa berapa kali kebaktian Pak? Kita cukup sekali, ya, kita cukup sekali. Gairah kita kurang, antusias kita mencari Tuhan, kita mengenal Tuhan itu masih minim sekali. Saudara, ini saja saudara, kalau HP saja, gadget aja, kita beli baru terus kita masih mengenal bagaimana gadget itu tiap hari kita pegang dan kita cari, kita belajar. Hanya WA, hanya apa itu untuk telepon dan lain-lain, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Kalau yang benda mati aja kita mengenal perlu berhari-hari, berbulan-bulan, apalagi laptop berhari-hari itu benda mati. Apalagi kita mengenal Tuhan yang luasnya seperti samudra dalam yang berlaut. Kita belum, aduh saudara, pikiran kita begitu kecil. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, maka Matius 7 ayat 7 pasti tergenapi. Apa itu? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini tidak bicara soal materi, tetapi bicara Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Kita banyak sekali yang menghalangi. Dulu ada banyak jemaat, ada bukan banyak, ada beberapa jemaat, ya ada 1, 2. Oh saya nggak bisa datang pagi Pak, tapi saya ingin menjadi jemaatnya Pak Sabot, bukan jemaat saya, jemaat Tuhan yang di Gembala, tapi nggak bisa bangun pagi Pak. Ya jangan, karena jemaat yang lain dulu di Blok F. Silakan datang jam 10. Jangan alasan pagi. Makanya administrasi gereja itu harus jelas, ya. Kita kalah mereka, ya HPBU administrasinya dia lengkap. Kita mesti harus jelas mana jemaat, mana yang tidak jemaat. Kalau gereja-gereja lain yang mana yang iurannya lengkap dan mana iurannya yang tidak lengkap. Ya giliran mau menikah iurannya harus bayar semuanya. Saudara, kita mau belajar mengenal Tuhan. Kata mengenal itu dalam bahasa Yunani ada 4. 1 ginosko, ya. Kata ginosko itu memiliki arti memperoleh pengetahuan dan pengamatan atau pengalaman pribadi. Mengerti, memahami, mengamati, dan memiliki pengalaman pribadi. Yang paling kenal istri saya itu pasti saya mengalami pengenalan setiap hari. Saudara mengenal saya mungkin kalau 100% mungkin hanya 20-30%. Yang tahu 90%, 80% pasti istri saya dan anak-anak saya. Itu ginosko aino. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga aku serupa dengan dia, sehingga aku boleh memperoleh kebangkitannya. Kata yang ku kehendaki mengenal dia itu diterjemahkan ginosku, ainu, memperoleh pengetahuan yang lengkap. Oleh sebab itu bagaimana kita dapat memahami, mengerti, mengenal Tuhan itu melalui doa, melalui ibadah, melalui persekutuan secara pribadi. Mengenal Tuhan bukan dari segi kognitif
kognitif atau afektif, pikiran dan pemahaman, tapi melalui pengalaman. Mengerti Allah itu memelihara kita, maka kita dibiarkan dalam kekurangan, dalam kesulitan. Saat itu kita mengatakan, oh ya Allah kita Allah yang memelihara. Bagaimana si Maria dan Marta dalam Yohanes 11 itu mengerti Yesus adalah kebangkitan dan hidup kalau tidak dibiarkan Lazarus mati. Kadang-kadang sering Tuhan mendemonstrasikan sesuatu dalam hidup kita supaya kita mengenal Dia. Di janda Nain itu dibiarkan nangis anaknya mati untuk ia boleh mengerti bahwa Yesus itu dapat membangkitkan. Dibiarkan Petrus dan yang lain tidak mendapatkan ikan, sehingga ketika Lukas pasal yang kelima, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Dibiarkan. Jadi saat kita menghadapi kesulitan dan masalah, sebenarnya kita digiring untuk mengenal Tuhan. Yang kedua itu melihat dengan mata batin, mengetahui dari apa yang persepsi yang sering diterjemahkan dengan melihat mata batin. Ini biasa ibu-ibu. Ya, ini kayaknya orang nggak berubah. Di sana dia ini kayaknya nggak. Ya, ibu-ibu itu semakin pekannya mata batin. Ini anak ini kok begini. Mata batin melihat. Yang kedua epistemai, memahami dalam arti umum, mengerti karena sesuatu dimengerti secara umum. Ya, gereja itu tahu kalau gereja itu seperti itu, tapi hanya sebatas tahu saja. Yang keempat, sunaini, memahami berdasarkan pandangan alami, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada indera manusia. Kita pergi ke puncak, wah hebat ya, oh Danau Toba itu begitu, melihat itu namanya sunaini. Nah, kita mesti mengenal Tuhan dalam arti mengenal Tuhan dalam arti ginosku, hari-hari dari Tuhan. Tetapi banyak yang menghalangi. Apa itu dari menghalang? Seperti Kleopas dan temannya itu banyak menafsirkan itu Lukas sendiri. Ya, dua orang, yang satu bernama Emmaus, Lukas tidak mau mencatat tingginya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kayak gitu nggak nyampe. Oke, doa lanjutkan. Ya, naik ya. Mereka didominasi masalah yang dihadapi. Ya, mereka didominasi masalah yang dihadapi, yaitu di mana yang menjadi berita nasional yaitu kematian Yesus Kristus, sehingga pikiran mereka dipenuhi dengan masalah itu. Saudara, siapa dalam hidup kita itu tidak memiliki sebuah masalah? Masalah-masalah yang kita hadapi mestinya tidak mendominasi pikiran kita. Bisa menyebabkan itu kita tidak mengenal Tuhan. Mereka ngobrol Yesus datang, tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Karena apa? Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, yang dalam psikologi itu emosi yang negatif. Mengapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena pikirannya semuanya dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Seperti Allah ini dalam Lukas pasal dalam Kejadian pasal 3 itu. Kalau kamu makan ini, kamu dapat seperti Allah, mengerti apa yang baik dan buruk. Pikirannya dipenuhi. Kenapa Kain dapat membunuh Habil? Karena dipenuhi dengan kebencian, Farah dipenuhi dengan ketidaksukaan. Nah, mesti kita harus bisa mengolah hati. Ada olahraga, ada kalau orang catur olah pikir, ya. Dalam hidup kita juga harus mengolah hati kita. Kita harus hati-hati dengan hati kita. Apa yang menguasai hati kita itu akan mempola dan menggerakkan seluruh hidup ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan,
Kain dapat membunuh Habil karena pikirannya dikuasai oleh kebencian. Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Karena Daud terkesima dengan Bathsheba pada waktu itu, sehingga dia lupa mengenal Allahnya, lupa akan hukum ketujuh. Dia jatuh, bahkan dia jatuh dalam hukum pelanggaran hukum ke-6 dengan membunuh Uria suami. Nah, sekarang mari kita introspeksi dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya menguasai hidup ini? Uangkah? Semua orang mesti harus perlu. Semua orang pasti perlu uang, termasuk saya memutuskan berdiri, saya perlu uang. Tapi jangan sampai 1 Timotius 6 ayat 10. Hafal ya? Akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Si hepeng ini, hepengnya nggak dosa. Tetapi kalau bicara kita duit sudah sama orang begini. Saya di gereja itu untung atau rugi? Kalau saya datangin dia, saya untung atau rugi? Kalau selama kita masih berpikir itu, hidup kita dikuasai dengan seperti orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu berkata, jiwaku bersorak-sorai sebab semua harta ada, lumbung-lumbung tersedia. Saudara-saudara, sekarang ini baru booming orang-orang yang suka pamer harta di medsos atau media sosial atau sosial media, ya. Gara-gara dia pamer harta, ya, ketangkap KPK, gara-gara anaknya yang tidak tahu diri membuat orang tua susah. Anak-anak muda hati-hati, jangan sampai saudara membuat orang susah, ya. Orang Jawa itu berkata, anak pola pokok keprada, apa itu artinya? Tanya saudara di Google itu, ya. Tingkah laku anak itu menyebabkan orang tua bisa susah. Kalau saudara bisa punya motor baru, punya mobil baru, ya, tidak perlu sombong. Punya rumah baru juga tidak perlu sombong, tidak perlu orang lain. Saudara, apa sih yang menguasai hidup kita, yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan? Memang kita harus bekerja. Sekarang saya berpikir bagaimana saya bisa bekerja lagi. Setiap hari kalau dulu ada 4 seperempat itu bisa keluar, nyampe sekolah jam 5. Itu kontinu. Saya biasa kalau soal waktu itu konsisten. Jam 4 seperempat habis berangkat. Tapi setelah di rumah beberapa bulan saya rasanya biasa. Walaupun malam saya jadi dosen, ya. Malam saya ngajar, ya. Tapi saya minta hari Rabu, hari Jumat off. Sebab hari Rabu ada doa, Jumat ada kebaktian keluar. Saya minta untuk sementara, ya. Saya pikir, tapi jangan sampai pekerjaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Waktu saya bawa mobil itu dipakai cakung sama papan mas cakung itu, kalau pagi itu masih luar jam 4, jam setengah 5. Waktu menunjukkan setengah 5 itu sudah nyampe cakung atau cakungan program. Untuk sepanjang jalan saya berdoa, harus sukacita berbangun, sukacita saudara kita semua. Untuk bagaimana kita semakin mengenal Tuhan. Sementara kita bekerja, hati kita lekat dengan Tuhan. Sementara hati kita mengerjakan dalam perjalanan hati kita memuji Tuhan. Nah, itu orang yang punya gairah. Yang punya gairah. Pengalaman pertama mereka itu dipenuhi dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, cara pandang yang salah tentang Mesias. Dikatakan, saya dulu mengharapkan dia menjadi pelepas bagi bangsa Israel. Artinya itu Mesias itu kan raja. Mesias dalam perjanjian baru, Kristus dalam perjanjian lama, dalam bahasa Indonesia yang diurapi, yang disahkan, dituangkan minyak, yang berlutut dituangkan minyak seperti Daud diurapi oleh Samuel. Nah, saudara, yang namanya Mesias itu raja, imam, dan nabi. 3 jabatan yang diurapi Tuhan.
Dia pikir bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dalam arti militer, sebagai raja yang dapat mengalahkan bangsa Romawi. Sebab bangsa Israel kan sudah bosan dijajah 430 tahun di Mesir, kemudian keluar tahun 500-an ketika Salomo mangkat, anaknya Rehabeam dan Yerobeam. Anaknya Rehabeam itu ada 2 suku dan Yerobeam 10 suku. Rehabeam ini dibawa tahun 500-an ke Babilonia, dijajah 70 tahun. Setelah 70 tahun dijajah Medi Persia. Setelah Medi Persia yang Darius, dijajah Yunani, Alexander Agung. Setelah Alexander Agung dijajah oleh Romawi. Itu nanti kalau saudara baca di kitab Daniel itu yang kepalanya dari emas, dari perunggu, itu kan bicara soal kerajaan-kerajaan, yang kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, dan kemudian ada batu yang menjatuh ke kepala patung itu dan remuk, dan ada sebuah kerajaan di bumi ini. Itu bicara pada masa ini ada negara yang kuat, ada negara yang lemah. Kita hidup pada masa kaki itu. Kasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mereka pikir dapat Yesus ini dapat melepaskan ini. Ini sebenarnya bicara soal jasmani. Kalau Yesus sebagai raja, pasti kehidupannya terjamin. Nah, pikirnya gini. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 atau ke-7 itu, maka engkau memulihkan bangsa Israel. Itu khotbah tanggal 18. Akhirnya perkara-perkara jasmani. Saya katakan pada jemaat, saya tidak mau bicara soal mujizat. Mujizat masih berlangsung sampai sekarang. Saya yakin mujizat masih ada. Kalau secara rasio saya ini hidup oleh karena mujizat. Kalau dilihat salary gaji dengan hari kebutuhan dari hari ke hari, kayaknya nggak mungkin bisa cukup. Tapi anak-anak bisa sekolah, saya bisa kuliah. Rasanya uangku dari mana ya? Saya anggap ini mujizat. Memang kalau didefinisikan mujizat adalah sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, itu mujizat. Yang buta melihat, itu mujizat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mengikut Tuhan hanya karena saudara ingin memanfaatkan yang miskin diperkaya. Yang miskin jadi kaya dalam arti bukan soal jasmani. Kalau saudara mengikut Tuhan supaya kaya, atau dulu ada satu jemaat yang kalau datang ngomongin tentang perpuluhan, saya punya keluarga punya ngasih perpuluhan, dia kaya, anaknya pergi ke luar negeri sekolah apa karena kuncinya itu. Tapi sampai matinya pun hidupnya gak kaya, masih tetap tinggal di papan mas. Karena dia memberi dengan motivasi supaya diberkati, jangan memanfaatkan Tuhan. Kalau saudara berdoa belum sembuh, ya tetap berdoa saja. Jangankan sakit mati aja kita tidak takut. Jangan karena saudara berdoa, saudara Tuhan berkati. Kalau saudara dagang, saudara pasti laku. Kalau nggak laku gimana coba? Apa Tuhan nggak memberkati? Kamu datang ke gereja, kamu sih nanti dapat pacar deh. Kamu dapat ke gereja nanti Tuhan memberkati buah kandunganmu dah. Kalau sebatas perkara-perkara jasmani, saudara, dunia juga menamakan itu. Iblis saja membawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Lihat seluruh harta benda itu. Kerajaan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku sekali saja. Proskuri artinya proskuri itu artinya menyembah. Menyembah itu sujud. Mengakui kedaulatan iblis itu kuasa. Maka Yesus berkata, janganlah iblis. Kalau kita menyembah proskuri itu artinya
kita mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Raja. Ya, kepadanya kita harus taat. Saudara, jangan ikut Tuhan hanya karena supaya ingin diberkati. Saya tidak setuju atau kurang setuju. Ada orang saudara kalau ikut Tuhan, Tuhan menyiapkan kutuk kemiskinan. Saudara akan menjadi kaya. Orang saya ikut kaya, siapa punya utang angkat tangan, Tuhan melunaskan utangmu. Saya angkat tangan sama sekarang. Sampai waktu itu belum tidak lunas utang. Jadi jangan meninabubukan. Jangan meninabubukan jemaat, saya bilang pada bapak untuk ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan sakit sembuh, ikut Tuhan sakit gigi jadi sembuh, tumpang tangan. Betapa murahnya nama Tuhan ini. Kita mesti memiliki mindset cara pandang, ikut Tuhan karena saya hanya ingin kerajaan Tuhan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Saya yakin Tuhan pasti pelihara, Tuhan cukupi. Saya tidak perlu bersaksi dalam hidup saya selama 37 tahun. Ya, 36 tahun, 37 tahun. Mujizat terjadi dalam hidup kita yang tidak masuk akal. Tuhan cukupi karena apa? Kuncinya satu, setia sama Tuhan, berkorban sama Tuhan. Saya lihat orang-orang yang suka berkorban, orang-orang yang setia. Sekarang punya jatuh Tuhan angkat kembali. Pengalaman yang kedua yaitu cara pandang yang salah. Ada orang-orang tinggalkan Tuhan hanya karena doanya tidak didengar. Karena mindsetnya, cara pandang, aku ikut Tuhan, aku diberkati, aku ikut Tuhan, aku punya kerjaan, saya ikut Tuhan, saya tidak bakal miskin, saya ikut Tuhan, saya pasti sehat walafiat. Kalau hanya sebatas itu, setan dukun-dukun saja juga menjanjikan ini. Tuhan tidak bicara soal perkara materi, tetapi perkara jasmani nefs. Yang selanjutnya meninggalkan persekutuan dengan murid-muridnya. Kleopas dan Lukas pergi. Kita dapat terhalang pengiringan kita kepada Tuhan kalau kita meninggalkan pertemuan. Mestinya Kleopas dan temannya itu ada bersama murid-muridnya, tapi dia pulang, nggak tahu alasannya apa, kayak Emmaus. Ya, jauh tinggalkan persekutuan. Sedang dalam Ibrani 10 ayat 25, hafal ya, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan artinya tidak mengenal Tuhan secara terus-menerus. Saudara, makanya kita ibadah kita itu 1,5 jam, paling lama 2 jam. 2 jam sekarang udah, setelah COVID kayaknya nggak pernah. Dan kalau perlu dia pulih kebaktian, ada sukacita, kita syukur. Ya. Memang kebaktian memang harus nggak boleh apa ya, tanpa rencana. Semua diatur, semua didesain. Makanya hamba-hamba itu 1 bulan sebelumnya saya kirim tema khotbah supaya dipelajari. Saya kalau khotbah tanpa persiapan bisa nggak? Bisa. Kalau ada orang meninggal, mau saya persiapan, saya mau meninggal persiapan untuk bagian orang meninggal, nggak mungkin. Saya bisa. Pak Lulu, Ibu Pendeta Vivian, khotbah tanpa persiapan di luar kepala, ya, tahu kayak. Tetapi karena itu pekerjaan itu dipersiapkan, semuanya diatur, di-set. Wah, ini pemain musiknya mantap sekali, nadanya tinggi-tinggi, pasti, ya. Semua perlu persiapan. Soalnya buat apapun saya, kalau saya tidak persiapan, saya tetap ngaco. Ini pekerjaan Tuhan sekarang, ya. Jangan meninggalkan persekutuan. Saya mengambil menjadi dosen eklesiologi gereja, tentang gereja. Memang semua diset dengan gereja, gedung gereja harus dibentuk menjadi jemaat tetap.
Jangan jemaat datang duduk kursinya kotor, nggak betah, panas, jemaat nggak betah. Itu nanti jemaat akan meninggal. Jadikan gereja menjadi bintang 5, merasa apa dekat. Makanya kalau kita punya berkat, saya pikir perlu ada akses sentral bisa cuma tenang. Ya. Kita sudah puji Tuhan yang ada asing. Semua perlu dipersiapkan. Makanya soal baju ini, kalau di pelajaran liturgi namanya baju liturgi, harus pakai, tapi kita tidak pakai. Ada juga liturgi. Semua bisa, musik bisa. Nada G mestinya kami memuji kebesaranmu, nada G coba dikasih sih kami memuji, itu lehernya bisa ketarik semua. Makanya kalau saya nyanyi, kalau nggak pas, kalau nggak terlalu tinggi pasti terlalu rendah. Cuma rendah saya paling tinggi. Set semua diatur, siapa? Latihan itu sampai malam hebat. Semua harus diatur. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah dalam arti kita harus mencari ibadah, jemaat harus dibuat senang lah di bawah. Kapan sih hari Minggu saya ingin diatur mendengar khotbah, saya ingin mendengar musik, saya ingin mendengar drum, saya mendengar musik gitar. Wah dia mestinya ada gairah gitu. Jangan hari Sabtunya hari Sabtu. Besok ibadah datang nggak enak namanya jemaat. Ini orang yang hidup sederhana, tak mau dalam kehidupan rohani. Semua bisa dengan baik, cuma merasa betah. Makanya saya dalam perang melayan Tuhan, termasuk di dalamnya yang mempersiapkan ya, kursi meja itu, kursi-kursi begini, ini perlu dipersiapkan. Ya. Saudara mempersiapkan ini kredit poinnya sama pengkhotbah kok. Jangan menganggap secara sosial, ada musuh-musuh gereja, enggak. Jemaat dibuat tenang sehingga jemaat tidak meninggalkan persekutuan. Jemaat punya antusias datang karena memang di gereja, apalagi gereja kita sudah punya sendiri hasil pergumulan 25 tahun, saudara-saudara sekalian. Pergumulan 25 tahun baru dapat gereja. Ini dengan air mata dan susulan air mata dari gereja ini. Keringat tetes air mata sendiri. Mari kita mau bersyukur, kita tidak meninggalkan pertemuan ibadah supaya apa? Kita itu semakin mengenal Tuhan. Makanya khotbah-khotbah itu ada temanya. Pemimpin pujian juga kalau perlu dipersiapkan ada temanya. Kurangnya kepekaan menangkap nubuat kitab suci. Yesus berkata, kamu orang yang bodoh, slowly, ya. Betapa lambatnya hatimu, slowly, lambat. Bodoh itu tidak bijaksana, tidak memahami, tidak fokus. Nah kadang-kadang kepekaan kita, kesensitifan dengan Tuhan itu tidak ini. Itu musik ini saudara, musik ini kalau misalnya lagu ini seperti wanita mengurapimu, itu udah pindah tren, udah pindah. Nah hanya orang-orang yang belajar tiap hari, makanya saya bilang wow, ini harus baca 1 jam sehari kalau musik, ya. Kayak Beethoven itu 8 jam sehari, 8 sampai 10 jam sehari untuk musik. Oh saya ingin seperti Bapak, pintar bagaimana bisa bermain piano. Oh gampang, Anda juga bisa. 8 sampai 10 jam sehari selama 40 tahun. Oh, jadi peka, mengerti. Mestinya suami dan istri semakin menikah lama itu semakin peka, semakin mengerti, semakin mesra, semakin romantis. Ya. Oh istri saya memang tidak mau begini, suami saya tidak mau begini. Ini sudah puluhan tahun, 30 tahun menikah kok cerai. Ini kan kadang-kadang nggak rasional. Kalau pernikahan itu 1 sampai 5 tahun sampai 10 tahun itu masih full
artinya mengalami percekcokan, itu wajar. Tapi kalau udah 10 tahun ke atas itu pasti yang baru berantem kurang peka. Suami, oh ini suami kan pengennya teh, tahu ya, naik motor itu juga, ya kan? Tapi kalau suami di depan juga, nah ini suami saya bisa ada masalah, ya kan? Peka ya, ngetoknya, Pak, beda, pekat. Oh iya, ini suami saya baru ada masalah. Jadi suami datang, Pak kan gimana? Kalau udah gimana kenapa ya? Sibuk kok istri tidur kenapa ya? Kalau dulu saya pulang kuliah setengah 12 malam, jam 12 malam gitu ya. Ambil S3 itu, S1, S2, S2, S3 itu pulangnya jam setengah 12 jam 12, kelas 3 itu kan setengah 1 dapat. Dan saya bukanya juga pelan-pelan. Masuk. Saya takut. Sekali bukannya dia lama tidur, nungguin suaminya pulang. Semakin peka, mesti sama Tuhan bertahun-tahun kita tidur. Oh biasa salah itu, ampun saya itu. Oh saya salah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang menghalangi kita begitu? Mari kita peka. Ya. Masalah dalam hati apa yang menguasai hati kita, yang membuat kita saudara tua, kesulitan, masalah pekerjaan apapun. Mari kita mau belajar peka dengan Tuhan. Kita sensitif dengan kita tidak meninggalkan akan ibadah, baik itu ibadah secara umum seperti ini maupun ibadah secara pribadi. Amin. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah. Angkatlah tangan kalau engkau semua memerlukan Tuhan apa. Banyak hal yang mesti saudara selesaikan. Kami mengambil Engkau ya Bapa. Kami mengambil Engkau ya Yesus Tuhan.
yang Tuhan berikan, mereka merasa cukup dan nyaman karena Tuhan tahu takaran dalam kehidupan kami dan keluarga. Bapak, terima kasih. Doa kami buat orang tua dari Bapak Prabowo, Ibu Agus Tuhan akan tolong. Doa kami di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kalau saat ini ada di rumah sakit, ya Tuhan tolong yang kembali dengan kesehatan yang semakin disempurnakan. Bapak, terima kasih. Kami juga terus bawa Ibu Mertua dalam nama Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan dia dalam keadaan yang sakit terus-menerus. Kami tahu Tuhan tolong dan mengenal lebih jauh Ibu Mertua kami. Tuhan tolong. Ibu Mertua boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Bapak, berkati mata pencarian umat-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan, berkati agar itu menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini khususnya. Bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah, Tuhan memberkati sekolah dan kuliah mereka. Yang akan masuk ke SD, SMP, SMU maupun yang akan melanjutkan kuliah, juga Tuhan tolong agar mereka boleh sekolah dengan baik, sebab masa depan mereka ada dalam sekolah itu. Tuhan, doa kami Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan. Sebentar kalau kami mau pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelumnya jemaat Tuhan akan menunjukkan kasih setia dan ucapan syukur melalui persembahan yang diberikan. Berkati persembahan umat-Mu agar berakti untuk pelayanan di tempat ini. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman di bawah pemerintahan Bapak yang sudah berkenan dan Tuhan memberikan hikmat, sehingga kesejahteraan semakin nyata di bumi Indonesia ini. Sebab kesejahteraan, ketenangan dan ketentraman sangat berpengaruh dalam kehidupan kami. Saudara, kata-kata cuma pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha.